Amin. 62 tahun bukan perkara mudah Bapak Ibu. Tapi bersama dengan Dia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang satu-satunya kita andalkan, kita bisa menghadapi bahkan memasuki tahun yang ke-62 Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Sebab Dia segalanya, hanya Dia dan hanya Dia. Kita siapkan hati kita untuk dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia Allah satu-satunya yang kita butuhkan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Yesus. Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan. Mari berdiri bersama saya, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya, ya Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
Mari Bapak Ibu nyatakan lagi, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Yesus, Kau segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Amin. Ya Tuhan, ini pengakuan kami, ini kerinduan kami menjadikan Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Mari Bapak Ibu nyatakan kerinduan kita semua untuk menjadikan Dia segalanya dalam kehidupan kita. Naikkan pengagungan kita kepada Dia, Allah yang luar biasa. Pengagungan kita kepada Dia, Allah yang ajaib. Pengagungan kita kepada Dia, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Sebab tanpa Dia kita tidak bisa ada sampai hari ini. Sebab tanpa Dia YPPI tidak bisa ada sampai di tahun yang ke-62. Dan akan siap untuk pelayanan di tahun-tahun berikutnya. Naikkan ucapan syukur, pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan. Makasih Bapak, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Sebab yang terutama dalam kehidupan kita adalah memuliakan Dia. Yang terutama dalam kehidupan kita adalah mencintai Dia. Hari lepas hari, semua karya-karyanya, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita membawa kita kepada kita semakin mencintai Dia. Mari Bapak Ibu kita nyatakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta. Haleluya, haleluya, oh haleluya, saya mau cinta Yesus.
saya mau cinta. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Sama-sama nyatakan, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan ini kami bisa menaikkan pujian hormat kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Yang baru kami berkomitmen melalui pujian, kami mau cinta Engkau. Kami mau cinta firman-Mu. Kami mau menikmati teks suci ini. Bagian dari kami memahami ketetapan Allah dalam penata layanan kami di yayasan yang sudah Engkau berkati puluhan tahun. Terima kasih, kami mau mengenang semua itu dan kami mau melihat untuk maju ke depan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus dan kami semua diberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Susah ya. Turun. Saya pegang. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan panitia. Pertama sekali terima kasih pengurus panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini, di hari yang berbahagia, di ulang tahun yang ke-62 yayasan kita. Dan saya ingin menyapa sahabat-sahabat pejuang yayasan yang ada di Tanjung Enim. Shalom, Tuhan berkati, dan juga kemudian di Kalimantan Barat yang juga mengikuti acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita membuka Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Nats yang sudah ditetapkan. Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian di bawah tema God's Provisions in Stewardship. Karena tema besar kita tahun ini adalah stewardship, penata layanan, maka kita akan menikmati Amsal 3 ayat 1 sampai 10 untuk kita menikmati tema ini. Berkat dan hikmat saya membaca ayat yang bernomor ganjil, minta Bapak Ibu nomor genap, dan kita baca bergantian Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Tentu teks ini sangat kaya jika dianalisa, dan Bapak Ibu bisa melihat yang sangat populer dari nats ini tentu ada perintah maka itu sangat populer untuk disampaikan oleh para pengkhotbah. Tapi oleh karena semangat Institut Injil Indonesia ini dengan novelty, maka kita juga harus mengejar apa novelty dari teks ini untuk kita nikmati di bawah tuntutan tema God's Provisions in Stewardship. Kemauan Allah, ketetapan Allah, maunya Allah bagi kita dalam penata layanan ini apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memulai dari pembahasan ini. Kesan saya terhadap teks ini, belum analisa ya. Kesan saya pada teks ini, ada saya membayangkan dalam konteks patrialistik
hubungan bapa dengan anak laki-lakinya, ada seorang bapa yang sudah mulai senja dan memanggil anaknya, anakku. Sebuah nasihat yang memang kita tahu dalam seluruh konteks Amsal, supaya si pembaca, anak dari si penulis ini, siapapun dia, memiliki hidup yang bermakna. Nampaknya ada dalam lintasan peristiwa, ada dalam lintasan sejarah, perilaku hidup dari si penulis yang nampaknya tidak perlu diulangi oleh anaknya. Ada sesuatu problema dalam perjalanan hidup, entah dalam suka apapun duka. Ada sesuatu yang mau disampaikan, anakku. Dengarkan baik-baik. Aku mau kau lebih baik, aku mau kau maju, aku mau kau menikmati ketetapan Allah dalam penata layanan kehidupanmu. Ada terlalu banyak miss dalam perjalanan hidup ini. Aku rindu engkau mau menikmati hadirat Allah. Itu kesan saya. Kita masuk pada analisa. Saya ingin memulai dari cerita persidangan Sambo. Semua pasti mengikutinya. Dari semua tayangan-tayangan yang masuk ke media sosial. Dalam pledoinya, pembelaannya, ada satu tayangan yang sangat menusuk hati ketika akan menjatuhkan vonis. Sang hakim bertanya, saudara Sambo, bolehkah engkau bercerita tentang kesuksesanmu, keberhasilanmu? Sang hakim bertanya dengan senyum. Kemungkinan tentu pertanyaan itu mengandung banyak makna filosofis, tapi jawaban Sambo katakan begini. Bapak Hakim yang mulia, tidak ada lagi gunanya menceritakan keberhasilan itu. Tidak ada lagi gunanya karena semua itu berakhir di sini. Tidak ada lagi gunanya menceritakan kehebatan itu karena berakhir di sini. Kenapa berakhir? Kenapa semua tidak bisa diceritakan lagi? Kenapa kebanggaan menjadi sesuatu yang malu untuk diceritakan? Ini poin. Karena ternyata semuanya telah tergantikan, diisi dengan kemarahan, kebencian, dan mungkin unholiness. Maka hari ini nasihat pertama, hai anakku, pelihara perintah itu, pelihara firman, pelihara kasih setia. Dan saya ingin menikmati, dikatakan begini, taruhlah itu bagai kalung, bagai kalung di lehermu dan di loh hatimu. Taruh itu bagai kalung, oke? Saya ingin mengangkat ini bukan memelihara perintah. Taruh itu bagai kalung. Saudara tahu dalam konteks kalung pada waktu itu, bagaimanapun itu berbicara tentang make beauty. Itu membuat cantik dan juga memiliki privilege, status, entah itu laki entah perempuan. Maka yang memakai kalung membuat dirinya terhormat, membuat dirinya tersanjung, membuat dirinya tinggi. Taruh kasih setia, taruh perintah itu seperti kalung yang menghiasi kehidupanmu, yang menghiasi penata layananmu, yang menghiasi perjalanan hidupmu. Tetapi acap kali kita membuang kalung itu, bukan? Karena kita punya potensi menganggap kalung itu mungkin sudah tidak cocok lagi. Mungkin kalung itu sudah tidak pas lagi bagi kita. Kalung itu sudah tidak cocok. Saya pernah menjelaskan itu saya kurang tahu, tapi saya ceritakan bahwa bukan norak-norakan, enggak. Tapi ya karena bangga, karena senang. Saya pernah ke Turki membawa rombongan. Jadi Bapak Ibu pasti sudah sebagian tahu bahwa di Turki itu penghasil jaket kulit terkenal. Keren sekali. Dan dibuatlah suatu fashion show. Fashion show dan marketnya itu beda. Tempat fashion show-nya itu sebesar ruangan ini. Keren sekali. Bapak Ibu tahu Turki adalah gennya itu nampaknya dari Tibet dan dari Eropa. Percampuran jadi putihnya keren, mulusnya pokoknya perfect. Jalan, jaket-jaketnya ini, waktu melihat orang sudah catat nomor 5, nomor 6, nomor 7. Bagus, ini bagus. Ini. Waktu lihat harganya 15 juta, 20 juta, batal semua. Batal semua. Nah, setelah selesai para fashion show ini, pemiliknya itu minta, boleh nggak rombongan dari Indonesia
yang memperagakan jaket-jaket ini. Biasalah marketing kan, marketing. Oh, ada yang mau. Laki-laki nggak ada yang mau, bapak-bapak tua-tua semua siapa yang mau? Tiba-tiba semua mata tertuju pada saya. Sap. Mampus ini. Jangan macam-macam kalian. Jangan macam-macam. Nggak ada. Belum pernah seumur-umur, nggak ada. Orang kampung kayak saya dari Siantar, mana ada visinis one. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak. Tapi pemiliknya katakan, come on, the leader, pemimpin, ayo. Karena udah didorong, udahlah. Masuklah ke ruangan kayak begini kan. Masuk. Dicoba, nggak cocok, besar-besar mereka. Coba nggak cocok, nggak ada yang cocok. Aduh, tapi musik cuk, lampu-lampu namanya visinis cuk, sudah begitu semua. Aduh, kuintip, mati, mampus semua ini, banyak kali orang. Itu. Ayo, come on, katanya itu. Adalah satu yang pas, menurut badan saya pas. Waktu didorong itu, come on, katanya, jalan saya, semua ketawa. Ini pasti tidak cocok. Kalau seandainya yang menggunakan itu Pak Sudung Nainggolan mungkin cocok. Saya tidak cocok. Tidak cocok mengenakan baju yang harga jaket 10 juta. Cocok saya jaket dari Batu Plaza. Tidak cocok. Jangan-jangan kalung itu mulai tidak cocok. Mulai tidak cocok dengan kita. Jangan-jangan perintah itu mulai tidak cocok. Maka kita buang itu kalau itu, mengambil yang lain. Jangan-jangan kehormatan itu sudah mulai pudar dalam pelayanan kita. Masih zamankah iman, kesucian, pengorbanan, persekutuan masih cocok nggak itu dalam penata layanan? Masih cocok nggak kita bicara pengorbanan di tengah himpitan ekonomi, kebutuhan yang sangat besar, terus kita bicara pengorbanan? Jangan-jangan sudah nggak cocok dari hati kecil kita. Jangan-jangan kita itu sudah tidak cocok. Sejak awal dikatakan, anakku ini yang paling cocok denganmu. Kalung ini, kalung perintah, kalung kasih setia ini. Taruh itu menghiasi, menjadi warna yang mencolok dalam dirimu. Yang membuat engkau cantik, yang membuat privilege dalam dirimu. Tapi ketika kalung itu sudah tidak ada privilege. Karena kita punya potensi untuk menggantinya. Mengganti kalung itu dengan yang lain. Masih cocok, kita tahu juga bahwa itu bukan hanya persoalan sekarang kan. Kita tahu dalam abad-abad mula-mula, abad-abad pertengahan, abad modern, dalam lintasan pergantian supremasi pemikiran, kadang iman di atas, kadang rasio, kan begitu. Orang tidak merasa tidak cocok dengan iman, dia ganti dengan akal. Tidak cocok lagi dengan akal, dia berbicara tentang Tuhan pada pertengahan. Tidak cocok lagi itu, ganti dengan ini. Jangan-jangan kita mengikuti masa-masa seperti itu juga. Maka dikatakan taruh itu di dalam loh hatimu yang tidak ada bisa mengambil sebenarnya. Taruh itu bagai kalung yang sebenarnya itu tidak ada yang mengambil kecuali kita membuangnya. Kecuali kita melemparnya. Kecuali kita menggantikannya. Anakku, jangan sampai kau membuang keistimewaanmu. Jangan sampai kebanggaan jenderal bintang 2 menjadi bahan tertawaan. Jangan sampai penghargaan presiden kepadamu menjadi sesuatu yang tidak kau anggap lagi sesuatu yang berharga. Tapi justru membuat malu dalam penata layanan ini. Jangan sampai yang hebat dalam perjalanan kita menjadi sesuatu yang terbuang. Yang kedua dikatakan begini. Ayat 5, 6 dan seterusnya dikatakan begini. Ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia. Akuilah dia. Percaya padanya anakku. Karena dalam perjalanan waktu seperti yang saya katakan bukan hanya dalam lintasan sejarah para penulis, tapi juga terbukti dalam lintasan sejarah yang kita pelajari bahwa ada waktunya mulai percaya itu sesungguhnya kita ulangi lagi. Kita pertanyakan ulang.
Mulai kita bertanya ulang, benar gak sih pemeliharaan Tuhan ini? Dan itu kadang-kadang biasa dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita ada dalam masalah. Benar gak sih masih ada hadirat Tuhan dalam persekutuan kita? Benar gak sih sesungguhnya masih ada persekutuan itu? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang terus menusuk hati kita, siapapun secara personal, bukan organisasi. Bapak Ibu kalau mengikuti media sosial, hari ini mungkin sudah ratusan jam ada pujian penyembahan yang sangat viral, Asbury University Revival. Ada satu revival di Universitas Asbury dan itu terjadi bukan karena pengkhotbah besar, bukan kata saya loh, tapi ada satu ulasan karena sudah masuk TV nasional Amerika dan ulasan itu dikatakan revival ini bukan karena ada pengkhotbah besar, keren sekali. Revival ini bukan karena ada satu acara yang didesain yang menarik, tidak. Ternyata revival itu yang sudah kalau tidak salah sejak Rabu minggu yang lalu itu pujian penyembahan itu terus dan orang-orang berdatangan benar-benar revival. Tidak dibuat, tidak didesain. Dan orang memuji Tuhan begitu aja. Dan si reporter katakan ini bukan karena pengkhotbah besar. Tapi ini dimulai dalam satu ibadah. Ada seorang anak muda yang mengaku dosanya. Mengaku kegagalannya di hadapan Tuhan. Pada saat ibadah di chapel di Asbury itu. Dan kemudian orang tertarik, orang datang, orang namanya media sosial datang. Dan terus mereka memuji Tuhan. Ada orang yang memulai mengaku kegagalannya. Ada orang yang memulai mengaku kelemahannya di hadapan Tuhan. Dan semua terjadi kebangunan rohani. Halo, keren sekali. Mengakui kegagalan itu tidak mudah. Mengakui kelemahan itu tidak mudah. Yang paling mudah adalah mengakui pengalaman kita. Maka dikatakan begini, percaya padanya dan akui dia. Mengakui dia artinya memasukkan prinsip-prinsip Tuhan, prinsip-prinsip rohani dalam penata layanan. Amin. Begitu kan mengakui dia? Kalau engkau mengakui dia, I3 mengakui seorang itu adalah student, dia berikan KTP, dia ajar dia kasih kurikulum, dia ajar dia bina dia, itu mengakui. Kalau engkau mengakui Tuhan, kalau kita mengakui Tuhan, maka kita akui dia Allah yang maha kuasa, Allah yang benci pada dosa, Allah yang benci kepada semua apa yang disebut Allah unholiness. Maka si penulis katakan, akui dia. Seolah-olah ingin mengatakan dulu perjalanan Bapak ada satu kegagalan. Dalam tingkah lakuku tidak mengakui. Mulutku mengakui dia Tuhan Allah, Yehova, Allah Israel. Tapi perlakuanku tidak mengakui dia. Perlakuanku meniadakan dia. Keputusanku meniadakan dia. Keputusanku pada wanita, keputusanku pada yang lain meniadakan dia. Karena itu si penulis katakan akui dia. Coba tempatkan dia pada posisinya. Maka ada orang mengatakan jangan atur Allah. Tapi biarkan kau yang diatur Allah. Kan tidak mungkin, tidak mudah kita tidak mengatur. Tidak mudah bagi kita untuk membiarkan Tuhan mengatur sendiri kehidupan kita. Nanti katanya jatuh-jatuhnya pada nasib, jatuh-jatuhnya pada keotoriteran Allah dan tidak memberikan kita free will dan lain sebagainya. Kalau perdebatan teologi memang panjang ya. Bahwa bukankah kita diberikan hikmat, bukankah kita diberikan akal yang paling mulia di seantero daripada alam semesta ini, maka kita berhak memutuskan dan kita meminta Allah membaptis keputusan itu. Tapi saya pikir penulis sangat dalam dan lebih dalam dari apa yang kita pahami ketika dia berkata kepada anaknya, akui dia. Bahwa benar kalau kita berkata selalu bahwa hidup oleh anugerah Tuhan, benar, yes, is okay. Tapi kan pengakuan itu harus berkembang. Bahwa semua apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Tidak mudah kan? Tidak mudah mengakui, katakan ini semua Tuhan punyamu. Karena kita masing-masing punya kenorakan, fase-fase kenorakan berpikir dalam kehidupan kita. Ada orang seperti biasa kita pahami, batik baru aja norak.
Norak, anting-anting baru dia norak. Dari kamar 1 ke kamar 10 ngomong, terus ngomong. Enggak keluar-keluar dari kamar itu sebelum ada yang memuji anting-antingnya. Norak banget kan? Tapi itu bisa terjadi dalam fase-fase hidup kita. Selalu ada. Diam atau tidak. Kita punya fase kenorakan. Norak banget, baru jabatan baru dan norak. Baru waket. Apalagi ketua. Tapi itu semua ada pada kita. Norak dengan keberhasilan. Norak dengan kegagahan. Tidak tahu. Akan ada waktunya turun. Tidak tahu. Setinggi apapun puncak yang akan dinaiki itu. Akan tetap dia akan turun. Setinggi apapun gunung yang akan kita. Tetapi mengakui Tuhan dalam perjalanan itu tidak gampang. Bapak Ibu juga ikuti mungkin satu cerita pada waktu pertama sekali seseorang mendaki gunung yang tertinggi Mount Everest. Kemudian diwawancarai. Hebatnya kamu orang pertama yang mendaki gunung tertinggi di dunia ini. Wow, pokoknya inilah gunung tertinggi dan kamu hebat. Kamu bisa menancapkan bendera negaramu dan sebagainya. Semua diwawancarai dan pada saat wawancara itu semua di belakangnya ada seseorang terluput dari wawancara. Itulah pendamping pendaki itu. Pendamping itu pasti nyampe juga kan? Pendamping itu pasti nyampe juga kan? Tapi tidak ada yang mewawancarai dia. Tiba-tiba ada satu wartawan yang tertarik untuk mewawancarai dia. Lah kamu kan juga nyampe ke atas itu. Kamu juga adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi orang itu katakan begini. Tujuanku bukan untuk naik dan menaklukkan gunung itu. Jadi tujuanmu apa? Mengantar dia. Yang tujuan menaklukkan gunung itu adalah dia. Maka dia yang diwawancarai, dia yang hebat. Tujuanku mendampinginya. Tujuanku bersamanya. Itu tujuanku mendampingi dia, jadi dia yang layak. Apa tujuanmu? Apa sebenarnya tujuan kita? Mendapat penghargaan, sah-sah saja. Kita semua berjuang untuk itu. Sekolah-sekolah kita berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Itulah bernama akreditasi. Kita berjuang semua untuk itu. Tetapi adakah terus kita berkata, aku adalah seorang pelayan. Yang naik itu institusiku. Dan aku hanya alat. Aku alat yang mendekati. Aku alat yang mendampingi. Aku alat yang untuk menolong dia. Menghantar step by step. Menunjukkan mungkin jalan. Jangan jalan di situ. Itu di situ banyak curang. Jangan jalan di situ. Banyak awan, banyak batu. Itu hanya kerja. Toh tidak mudah untuk di posisi seperti itu. Tetapi penulis katakan, akui dia. Kalau hanya untuk mengakui bahwa semua ini adalah karena pengalaman saya. Keputusan-keputusan yang kita ambil karena akal pikiran kita. Karena experience kita. Karena empiris yang kita miliki itu. Maka itu bisa terjadi. Maka penulis katakan sekali lagi. Akui dia dalam perilakumu. Akui dia dalam hidupmu. Bahwa dia menghantarkan kita sampai saat ini. Maka prinsip-prinsipnya biar itu masuk ke dalam hati kita. Saudara tahu enggak? Cara proses kerja YouTube kan. Apa yang kita lihat. Sambo kita lihat. Sambo datang semua. TikTok juga begitu kan. Korla kita buka. Terkorla-korla semuanya. Korla semuanya. Allah. Mas, entah apapun, entah apa, sampai apa gunanya ini masuk ke dalam TikTok. Tapi karena sudah terlalu, skip aja. Kan begitu, masuk terus. Kenapa lah masuk si Korla ini? Apa yang kita lihat, kita sedang berproses untuk memasukkan dia ke dalam pikiran kita. Kalau kita melihat kemarahan dan kebencian, maka itu juga lah yang masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita.
Apa yang kita perlihatkan adalah sebuah proses memasukkan ke dalam pikiran orang lain. Makasih. Tiba-tiba dia muncul kayak si Korla. Jadi terpotong. Sampai di mana tadi? Pas naik. Gara-gara ini. Gara-gara ini orang bisa tidak sampai pada tujuan. Tujuanku tak apa tadi? Apa yang kita pertontonkan? Kita sedang proses memasukkan itu dalam pikiran dan perasaan orang lain. Hati-hati, be careful. Apa yang kita pertontonkan, kita sedang proses memasukkan itu ke dalam pikiran orang. Apa yang kita pertontonkan sekarang, perhatikan, itu akan bertumbuh dan berbuah di masa mereka, hidup mereka nanti dalam pelayanannya. Dalam penata layanannya. Kita pertontonkan yang baik, akan tumbuh kembang kelak di hati para mahasiswa ini. Kita pertontonkan itu. Kita mempertontonkan pengakuan akan Tuhan dalam penata layanan hidup kita. Dalam pengelolaan kehidupan kita. Maka itu akan bertumbuh dan berkembang di orang-orang di sekitar kita. Maka awal katakan, Saul mengatakan, akui dia, percaya padanya ya nak, bahwa Tuhan itu tidak akan membuat engkau jatuh. Enggak. Bapak di dunia ini aja sangat menolong anaknya supaya jangan jatuh. Dalam satu kesempatan, biasa bapak-bapak orang Batak itu kedekatannya dengan anak laki-laki tentu tidak sedekat dengan ibunya. Kan begitu ya, itu tradisi. Tentu tidak mutlak, ada orang yang. Tapi ada pasti sewaktu-waktu kita bapak-bapak, begitu ada satu momen bicara dengan anak laki-laki. Demikian saya tentunya, sama seperti bapak dan ibu. Satu masa saya panggil anak saya laki-laki karena mau kuliah ke Bandung. Saya katakan, nak, mahkota papa itu ada di kamu ya. Kalau kau macam-macam, itu artinya kau membunuh papa. Kalau kau macam-macam artinya kau tidak mengizinkan papa lagi berdiri dari mimbar ke mimbar. Ingat kau sekolah ini proses dari mimbar ke mimbar juga. Ya. Maka kalau kau macam-macam, itu kau sedang membunuh papa. Kau tidak melihat papa lagi berdiri dengan urapan. Karena papa akan mundur. Apa yang kau lihat pasti akan terkenang masuk dalam pikiran dan perasaan. Maka penulis katakan, akui dia nak. Aku pernah gagal. Aku pernah gagal belajar menyingkirkan prinsip Tuhan dalam proses pengambilan keputusanku. Istriku banyak. Dan itu yang menjatuhkan aku. Kalau menurut tradisi dari konteks mulai Amsal sampai pengkhotbah itu. Aku mengambil keputusan yang salah. Kumasukkan perempuan-perempuan asing itu dalam pikiranku. Kumasukkan perempuan-perempuan asing itu dalam perjalanan hidupku. Kumasukkan yang stranger itu ke dalam perjalanan hidupku. Maka aku terbawa di sana. Be careful. Kumasukkan dia dalam pikiranku. Kunikmati itu. Maka itu kata catatan tradisi Alkitab yang membawa Salomo jatuh dalam dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dia. Bukan hanya kata-kata dalam pujian tentunya, dan kita sudah tahu itu istilah-istilah NATO, no action, ngomong doang. Orang Batak bilang kolak kata. Hanya ngomong aja. Nggak ada aksinya. Yang ketiga, bagian dari usaha novelty ini. Mudah-mudahan ada novelty-nya. Dikatakan begini, ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sekali lagi saya tidak masuk kepada perintah karena. Itu yang populis. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu.
Muliakan Tuhan dengan hakmu. Harta itu milikmu. Tapi sekarang kau taruh value. Kau taruh nilai kerajaan Allah pada hartamu. Kau taruh nilai kerajaan Allah pada hak milikmu. Kau taruh nilai yang bersifat spiritual dalam pekerjaanmu. Taruh itu. Kau taruh nilai kerajaan Allah pada uangmu. Kau taruh itu seharusnya milikmu, yes. Milikmu, tidak ada yang itu hartamu, oke, gunakan. Tapi taruh value kerajaan Allah pada hartamu itu. Pada milikmu itu, yang sekarang apa yang menjadi hakmu? Apa yang menjadi hakmu sekarang? Apa yang menjadi milik yang tidak bisa diambil oleh orang lain? Silakan. Ada milik yang kau ambil. Meskipun sesungguhnya milik kita itu, sesungguhnya kalau mau jujur tidak semua kita nikmati. Itu ada hak orang lain di sana, benar gak? Handphone, kata pengamat, di handphone itu ada, katakanlah ada 100 aplikasi. Yang bisa paling kita gunakan, tadi malam saya katakan Pak Budi, itu paling bisa itu 30% sudah hebat. Mau secanggih apapun handphone, mau Samsung yang layar 2 yang kayak gini, mau iPhone 14 apapun, paling canggih. Apalagi sudah umur 50-an ke atas, halo. Mana tahu kau aplikasi-aplikasi itu. Paling WA video call. Buka YouTube. Kemungkinan jangankan kata Pak Budi, jangankan 30% Pak, 20%. Terus untuk apa kau masih sampai iPhone 14? Mau bikin apa? Bukankah itu hanya soal keinginan? Sebenarnya saya pun juga ingin. Tapi nggak ada yang ngasih. Walaupun hanya 20% ku pakai, tetap karena bukan aplikasi itu yang kubutuhkan. Privilege dari iPhone itu. Waktu ku pegang itu ada apel bolong di situ. Itu yang kubutuhkan. Tapi sampai sekarang belum. Nggak kubutuhkan aplikasi itu karena aku nggak butuh itu. Yang kedua, pakaian di lemarimu. Mahasiswa masih sedikit bajunya, tapi kan hidup ini progres. Hidup ini progres. Saudara tahu nggak? Kira-kira batiknya Pak Sastra Sembiring ini semua nggak dipakainya di kamar itu. Jangan-jangan ada yang sudah 7 tahun itu nggak dipakai oleh Pak Sastra. Pada waktu ini cerita aja ini. Pada waktu Pak Situmorang pengawas kita datang ke Tanjung Enim, kulihat jasnya mereknya Dunhill. Dunhill itu terkenal sekali dulu, enggak terbeli orang biasa itu. Enggak terbeli. Rokoknya aja mahal apalagi bajunya. Rokok Dunhill mahal. Karena begini, pernah kami dapat dari orang kaya di Palembang, orang kaya, celana-celana Dunhill, orang kaya sekali. Dan orang itu besar sekali. Jadi kami bagi-bagi celana ini, kami reparasi ke tukang jahit. Tukang jahit yang sama, orang yang datang berbeda-beda. Aneh, banyak sekali celana ini mau direparasi, tapi mereknya sama. Itu baru tahu, ini merek bagus. Dunhill. Pak Situmorang katakan begini, ini baju belum pernah saya pakai. Aduh Tuhan, Dunhill gak pernah dipakai. Dan masih ada lagi jas Hermes, dasi Hermes. Kita ikat pinggang Hermes palsu aja bangga. Jangan-jangan karena khotbah ini terkirim Hermes. Enggak lah. Halo. Enggak semua kita pakai. Yang ketiga, uang yang kalian miliki, yakinlah, buka di m-bankingmu itu, tidak semua kau habiskan itu. Pasti banyak sisa itu Pak Nenggolan, banyak sisanya itu untuk orang lain. Yakinlah Bapak. Maka dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Isi
Isi harta itu dengan nilai value kerajaan Allah. Isi hakmu. Isi sekarang apa yang kau miliki. Karena akan ada waktunya. Akan ada waktunya. Itu tidak kau miliki lagi. Itu tidak kau pegang lagi. Maka yang ada hanyalah sebuah penyesalan. Tuhan, kenapa tidak kuisi waktu di rumah sakit. Banyak kali uangku ini, kata Sambo. Maka sekarang kalian lihat kan, semua tayangan Moge tadinya mau Rubicon disuruh bawa Yamaha motor Mio. Itu kayak mana itu? Simpan dulu ya, simpan dulu, simpan semua. Motor gede, semua simpan. Sekarang kau belanja pakai Mio Satpam. Semasih sekarang adalah milikmu. Sekarang masih kesempatanmu. Sekarang itu hakmu. Taruh nilai kerajaan Allah. Muliakan Tuhan dari semua apa yang kau miliki. Allah. It is not easy. Karena dari semua itu, acap kali kemuliaan kita yang kita taruh di sana. Karena acap kali kehebatan kita yang kita taruh di harta itu, bukan? Acap kali kebanggaan kita yang kita taruh di situ, kan? Siapapun kita, whoever, siapapun, kita punya kenorakan sendiri-sendiri. Tapi hari ini katakan, taruh Tuhan dalam seluruh hak milikmu, dalam seluruh kesempatan apa yang kau miliki. Taruh nilai kerajaan Allah. Jangan sampai dalam penata layanan kita tidak ada nilai kingdom of God. Maka kita akan menangis pada waktu kita sudah di penghujung. Tuhan, tidak kutaruh. Dan kita bolak-balik lagi akhirnya seperti penulis ini. Anakku, jangan lupa kau taruh itu. Bapak pernah gagal. Bapak hanya bangga dan memperkenalkan harta ini kepada orang-orang lain. Bapak mengumpulkan memang, tetapi aku mau katakan taruh sekarang nilai kerajaan Allah dalam penata layanan hidupmu. Karena tidak semua pelayanan itu bernilai kerajaan Allah. Tapi ingat, tidak semua juga pekerjaan yang sekuler itu tak bernilai kerajaan Allah. Harus mencari uang itu mulia, tapi menggunakan itu sebagai alat kerajaan Allah itu jauh lebih mulia. Mari kita maju terus mengiring Tuhan Yesus. Saya tahu himpitan-himpitan itu, kemajuan ini membuat kita kadang sangsi. Apakah kalung rohani yang kita miliki itu masih cocok dengan kita? Masih adakah di loh hati kita yang paling dalam? Masih adakah itu? Kita putuskan sekarang, Tuhan, aku terus mau mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, aku mau maju. Amin. Termasuk yayasan kita, para pejuang yayasan. Seberapapun yang tinggal, seberapapun itu, mari kita mengiring Tuhan Yesus. Kita mau rindu, ini bukan karena KKR, nggak ada KKR, ini bukan revival, Asbury revival, enggak. Tapi yuk kita menikmati firman Tuhan dengan lagu I have decided to follow Jesus. No turning back. Nggak usah balik. No turning back. Hanya Syahrini yang mundur cantik. Nggak usah diikuti itu. Biar kita maju. Mana para penyanyi? Febri? Yuk kita nyanyi. Kita nyanyi bukan untuk tangan-tangan, tapi I have decided to follow Jesus. Aku ingin menaruh kasih setia itu sebagai kalung yang privilege saya. Aku ingin mengakui dia. Dan aku ingin menaruh nilai kerajaan Allah di tengah hakku. I have decided. I have decided to follow Jesus. Amin. Katakan itu dari hatimu. I have decided to follow Jesus. Amin. I have decided
senantiasa putuskan, aku mengikut Engkau Yesus. No turning back. No turning back. No turning. I have decided. Amen. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amin. Yuk bangkit berdiri. Katakan I have decided. I have decided to follow Jesus. Amin. I have decided Amin. to follow Jesus. Tuhan, kami mau mengakui Engkau. Decided to follow Jesus. Boleh dicepatkan, I have decided to follow Jesus. Oh, come on, I have decided. I have decided. Amen. To follow Jesus. I have decided. Amen. Terima kasih Tuhan. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saya meminta Bapak Yermi Octavianus memimpin kita dalam doa. Kita angkat sekali lagi, I have not decided. Tenang, I have decided to follow Jesus. No turning back. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata kembali. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back. No turning back. Benar Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Marlon, bahwa kami harus tidak kembali, tetap melayani Tuhan, tidak melihat lagi masa lalu, kami melihat ke masa depan. Apa yang akan kami buat untuk memuliakan Tuhan dan mengabarkan Injil kepada seluruh muka bumi. Juga tanggung jawab di dalam pendidikan calon-calon hamba Tuhan dengan memberikan keteladanan, kehidupan kekudusan, persekutuan, iman, dan pengorbanan. Kiranya itu menjadi dasar di dalam pelayanan dan pembentukan hamba-hamba-Mu melalui khotbah yang disampaikan tadi, sangat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah ulang tahun IPPI yang ke-62 ini mengingatkan kami kembali untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan selama 62 tahun dalam Yayasan Persekutuan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan untuk yayasan ini, dan Engkau akan terus memakai hamba-hamba-Mu, pejuang-pejuang Injil melalui yayasan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada hari ini. Amin. I come before you today
And there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed